Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah kelas I akan menjelaskan secara singkat materi tentang akuntansi ijaroh. Dengan anggota kelompok 10 yaitu ada Ayuhan Waan Zelika Zainara, Luki Isnamasari, dan Lu'lu Nurrosidah. Berikut penjelasan materi akuntansi ijaroh dari kelompok kami. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuhan Waan Zelika Zainara, NIM 934127219. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi ijaroh. Untuk subbab yang pertama adalah konsep dasar ijaroh. Al-ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Ijaroh adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ijaroh sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Ijaroh disahkan syariat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Untuk subbab yang kedua yaitu cakupan akuntansi ijaroh. Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijaroh diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan serta penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijaroh baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusunan, pendapatan, beban, dan perpindahan kepemilikan. Untuk subbab yang ketiga yaitu akuntansi pemilik objek ijaroh. Yang pertama yaitu meliputi biaya perolehan. Objek ijaroh diakui pada saat objek ijaroh diperoleh sebesar dengan biaya perolehan. Biaya perolehan objek yang berupa aset tidak berwujud. Kemudian yang kedua yaitu penyusutan. Objek ijaroh jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umum manfaatnya. Kemudian yang ketiga ada pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset setelah diserahkan kepada penyewa. Kemudian yang keempat, pengakuan biaya perbaikan objek ijaroh. Meliputi yang pertama, biaya perbaikan tidak rutin objek ijaroh diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijaroh, maka biaya dibebankan kepada pemilik. Kemudian yang ketiga, dalam ijaroh muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu perpindahan kepemilikan. Meliputi yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum berakhir masa, yang ketiga penjualan setelah selesai masa akad, dan yang keempat adalah penjualan objek ijaroh bertahap.
Selanjutnya yaitu akuntansi penyewa. Akun dalam akuntansi penyewa. Yang pertama, akuntansi dalam laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama aktiva tetap, yang kedua akumulasi aktiva tetap, yang ketiga utang muka sewa atau sewa dibayar di muka. Yang kedua, akun dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu beban sewa ijarah, dan yang kedua beban pemeliharaan rutin aset ijarah. Selanjutnya yaitu beban sewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Yang selanjutnya, beban biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Yang terakhir, pemindahan kepemilikan. Yang pertama, hibah. Yang kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir. Yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir. Yang keempat, pembelian objek ijarah secara bertahap. Dalam PSAK 07 tentang akuntansi ijarah dijelaskan pengungkapan dan pengakuan jual dan ijarah, yaitu yang pertama, transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung atau ta'aluk, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Yang kedua, jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Selanjutnya, akuntansi ijarah lanjutan. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dijelaskan pengakuan dan pengukuran ijarah lanjut, yaitu yang pertama, jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Yang kedua, jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah, tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang, dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. Yang ketiga, perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi atas entitas dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Untuk subbab yang ketujuh yaitu penyajian dan pengungkapan ijaroh. Yang pertama, penyajian. Penyajian rekening-rekening yang terkait dengan transaksi ijaroh meliputi pertama, objek sewa yang dibeli bank syariah untuk disewakan kembali disajikan pada neraca pada pos aset yang diperoleh untuk ijaroh. Yang kedua, akumulasi penyusutan aset ijaroh disajikan
pada neraca sebagai pos lawan. Yang ketiga, pendapatan ijaroh disajikan pada laporan laba rugi secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Yang keempat, tunggakan pendapatan sewa disajikan pada neraca pada pos piutang pendapatan ijaroh. Yang kelima, beban perbaikan aset ijaroh yang menjadi tanggungan pemilik aset ijaroh disajikan pada laporan laba rugi. Yang kedua adalah pengungkapan. Untuk pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada satu penjelasan umum isi akad yang signifikan, yaitu keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, pembatasan dan agunan yang digunakan. Yang kedua, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan. Dan yang ketiga, keberadaan transaksi jual dan ijaroh. Untuk dari sisi penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan, yaitu total pembayaran, keberadaan wa'ad pemilik, pembatasan dan agunan yang digunakan. Yang kedua adalah keberadaan transaksi jual dan ijaroh, yaitu keuntungan dan kerugian yang diakui. Baik, itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.